Selamat datang para penonton semua. Apa kabarnya? Saya harap kabar baik yang sampai pada saya. Di sini saya yakin semua penonton itu memiliki akun media sosial, bukan? Sepertinya sudah tidak mungkin lagi ya, di zaman yang canggih ini Anda tidak memiliki akun media sosial. Apa kata dunia? Jika Anda tidak memposting foto makan siang cantik Anda di cafe yang sangat overpriced itu. Dan apa kata teman-teman Anda jika Anda tidak memposting foto-foto liburan minggu lalu di akun media sosial Anda, yang sebenarnya tidak ada yang peduli dengan foto-foto Anda, dengan postingan-postingan Anda tidak ada yang peduli. Intinya, memiliki akun media sosial pada zaman sekarang adalah sebuah hal yang lumrah. Lalu Anda pasti punya preferensi konten tersendiri, bukan? Tetapi, pernahkah Anda terpikirkan bagaimana cara media sosial itu bisa tahu apa sih konten-konten yang kita sukai, bagaimana cara kerjanya? Itu semua bisa terjadi karena adanya sebuah sistem yang dinamakan algoritma. Namun pada media sosial, algoritma ini digunakan untuk mencari konten yang kita sukai, kita lihat, kita cari, bahkan kita ikuti untuk nantinya dijadikan preferensi sendiri untuk si media sosial itu untuk mereka menampilkan konten-konten yang menurut mereka relevan untuk kita. Tapi apakah sebenarnya algoritma ini baik untuk kita? Nah, ini adalah beberapa dampak positif dan negatif dari algoritma itu sendiri. Salah satu contoh dampak positifnya adalah homepage dari seorang user itu akan bisa menjadi lebih berbobot. Kenapa? Karena algoritma ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan, algoritma ini merangkum hal-hal yang kita sukai, kita lihat, dan kita ikuti, sehingga nanti si algoritma ini akan memproyeksikan pada aplikasi media sosial ini untuk bisa menampilkan konten-konten yang lebih relevan dan kita sukai. Oke, kita beralih pada salah satu contoh dampak negatif yang ada. Salah satu contoh dampak negatif yang sangat rentan terjadi yaitu adalah kebocoran data. Bagaimana sih kebocoran data ini bisa terjadi? Jadi, kebocoran data pribadi itu bisa terjadi karena si algoritma ini itu mengumpulkan data dari para user-user media sosialnya. Bahkan sampai ke tingkat yang paling detail sekalipun. Mulai dari jenis kelamin, nomor telepon, email, atau mungkin bisa alamat rumah, dan lain-lain. Nah, ketika kebocoran data ini terjadi, itu dampak yang beberapa posibilitas yang paling buruk, itu bisa jadi data kita itu diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk disalahgunakan kepada hal-hal yang merujuk pada negatif. Namun, di balik hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, tentang bagaimana apa itu media sosial, apa itu algoritma, bagaimana cara algoritma itu bekerja, dampak positif dan negatifnya, serta hal-hal preventifnya yang bisa kita lakukan agar kita tidak terjebak dalam lingkaran algoritma tersebut. Perlu diperhatikan juga, kita harus berhati-hati dalam memberikan data pribadi ya dalam proses pendaftaran di media sosial itu sendiri karena sangat rentannya kebocoran data dan juga penyalahgunaan data pribadi kita kepada hal-hal yang berbau negatif. Nah, kita juga harus memperhatikan pula ya, kita hal-hal yang akan kita posting ke media sosial. Kita itu tidak boleh memposting hal-hal yang berbau sensitif dan sangat pribadi. Karena media sosial itu sendiri ya, jika kita menggunakannya dengan bijak, itu bisa menjadi wadah yang positif. Nah, dari dampak positif dan negatif yang sudah saya jelaskan tadi, ada nggak sih sebenarnya langkah preventif untuk ya seenggaknya kita bisa mengurangi lah intensitas dari penggunaan si media sosial ini agar kita juga nggak terjebak dalam sistem algoritma itu. Nih, ada beberapa tips untuk kita bisa menghindari hal-hal tersebut ya. Salah satunya adalah kita bisa dimulai dengan membatasi waktu penggunaan kita selama memakai media sosial tersebut.
Jadi nih, yang biasanya kita bisa scroll-scroll, misalnya scroll-scroll Instagram, scroll-scroll TikTok itu bisa sampai 3 jam, bisa sampai 2 jam, cobalah dikurangin. Ya maksimal udah paling lama 1 jam, itu udah cukup. Dan juga kan gak baik juga kalau kita sampai menerima informasi yang terlalu banyak dalam waktu yang sesingkat mungkin. Otak kita jadi sedikit lama untuk memproses hal-hal informasi baru tersebut. Itu nggak baik sebenarnya. Jadi salah satu caranya itu bisa dengan mengurangi intensitas penggunaan si media sosial itu sendiri. Nah, yang kedua nih, ini yang paling penting nih sebenarnya, yaitu kita harus bisa memfilter konten-konten yang masuk ke dalam media sosial kita. Ya, intinya kita harus memilih konten dengan bijak lah. Jangan yang kayak misalnya kita, contoh sekarang lagi tahun pemilu, mau tahun pemilu. Jangan kita suka ngelihat berita tentang paslon ini begini, paslon ini begini. Kita juga harus mengecek kebenaran dari berita tersebut. Karena ya sekali lagi kita nggak mau dong ditipu dengan berita yang sebenarnya nggak ada kualitasnya gitu bagi kita. Nah, untuk menghindari hal tersebut, nah kita jangan sampai nih tertipu dengan konten-konten yang sebenarnya tidak punya kualitas gitu. Itulah mengapa kita sebagai ya orang yang sadar gitulah ya, kita harus bisa memilih konten dengan sebijak mungkin.